ada sesuatu yang tentu saja menjadi pertanyaan kita. Bukankah kita sudah dengar dari hadis-hadis yang lain bahwa salat di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 kali salat di luar Masjid Al-Aqsa. Salat di Masjid An-Nabawi sama pahalanya, nilainya, keutamaannya dibandingkan 1000 kali lipat salat di masjid-masjid biasa, masjid-masjid lain. Tapi salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid biasa, masjid-masjid yang lain, salat di dalamnya. Sekarang kalau dikatakan 4 kali lipat lebih utama salat di masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis yang kita dengar sebelumnya bahwa salat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali lipat dibandingkan dengan hadis ini enggak sesuai. Karena dalam hadis ini disebutkan 4 kali lipat lebih utama daripada salat di Masjidil Aqsa, yaitu salat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. 4 kali lipat berarti dibagi 4 yang 1000 itu 250. Maka salat di Masjid Al-Aqsa nilainya sebenarnya 250. Kok bisa hadisnya berhadap-hadapan? Kok bisa hadisnya konfrontatif? Kok bisa hadisnya paradoks ya? Kok bisa hadisnya tidak sesuai, berbenturan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahala yang ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per 1 orang insyaallah 50.000 sahur berbuka dan program dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per 1 hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya angka 1 ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, segala pujian dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Alhamdulillah, tanpa dirasa
Hari ini kita sudah memasuki pembahasan hadis yang ke-6 insyaAllah, yakni tentang hadis Al-Arba'un fi Thuril Murabitah, 40 hadis pilihan tentang bumi Ribat, ya, keutamaan daripada bumi Ribat, yakni bumi Baitul Maqdis, ya, bumi Syam. Sekarang kita sampai kepada maudhu' al-hadithus sadis, fadlu mujawarati wa musyahadati Baitul Maqdis. Keutamaan bertetangga dan bisa menyaksikan Baitul Maqdis. Bertetangga, dalam keadaan bertetangga bisa menyaksikan Baitul Maqdis. Apa keutamaannya? Dengarkan hadis berikut ini yang diceritakan oleh sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, dia bercerita, tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berdiskusi dan sementara kami saat itu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhuma afdal? Masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau Masjidu Baitul Maqdis? Kami bertanya, mana yang lebih utama? Masjid Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, atau Masjid Baitul Maqdis? Faqala Rasulullah SAW menjawab, salatun fi masjidi hadha, salat di masjidku ini, afdalu min arba'i salawatin fih, lebih afdal, lebih salat dari 4 kali lipat salat dibandingkan salat di Baitul Maqdis. Wala ni'mal musalla, dan itu adalah sebaik-baik tempat salat. Ibaratlah, ada sesuatu yang tentu saja menjadi pertanyaan kita. Bukankah kita sudah dengar dari hadis-hadis yang lain bahwa salat di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 kali salat di luar Masjid Al-Aqsa. Salat di Masjid An-Nabawi sama pahalanya, nilainya, keutamaannya dibandingkan 1000 kali lipat salat di masjid-masjid biasa, masjid-masjid lain. Tapi salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid biasa, masjid-masjid yang lain, salat di dalamnya. Sekarang kalau dikatakan 4 kali lipat lebih utama salat di masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis yang kita dengar sebelumnya bahwa salat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali lipat dibandingkan dengan hadis ini enggak sesuai. Karena dalam hadis ini disebutkan 4 kali lipat lebih utama daripada salat di Masjidil Aqsa, yaitu salat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. 4 kali lipat berarti dibagi 4 yang 1000 itu 250. Maka salat di Masjid Al-Aqsa nilainya sebenarnya 250. Kok bisa hadisnya berhadap-hadapan? Kok bisa hadisnya konfrontatif? Kok bisa hadisnya paradoks ya? Kok bisa hadisnya tidak sesuai, berbenturan? Maka alhamdulillah salah seorang di antara ulama ahli hadis menceritakan tentang keutamaan daripada salat di Masjidil Aqsa ini, ya, dibandingkan dengan salat di Masjid An-Nabawi. Awal-awalnya memang 4 kali lipat lebih utama salat di Masjid An-Nabawi dibandingkan dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dibanding Masjid An-Nabawi awal-awalnya. Akan tetapi setelah itu, Masya Allah, barulah Nabi SAW mengungkapkan bahwa salat di Masjidil Aqsa, akhir-akhirnya ya, bahwa salat di Masjidil Aqsa dua kali lipat, ya, salat di Masjid Nabawi 2 kali lipat dibandingkan Masjidil Aqsa. Jadi kalau 1000 perbandingan salat di Masjid An-Nabawi, maka 500 kali lipat salat di masjid-masjid biasa bila salat di Masjidil Aqsa. Berarti yang 4 kali lipat lebih unggul An-Nabawi. Sekarang di akhir hayat Nabi SAW, Nabi mengatakan 2 kali lipat keunggulan Masjid An-Nabawi dibandingkan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Hadza kana fil marhalatil ula. Naam, ya. Ini adalah di masa-masa pertama, seperti yang dijelaskan oleh
Syekh Dr. Yahya Abdul Razak Al-Ghuthani. Semoga Allah memeliharanya, hafizahullah. Jadi dijelaskan di sini bahwa keutamaan sholat di Masjidil Aqsa itu pada akhirnya ditetapkan dan diputuskan oleh Rasulullah SAW 2 kali lipat ya dibandingkan sholat di Masjid Nabawi 2 kali lipat dibandingkan Masjidil Aqsa. Insyaallah mudah-mudahan dengan ini tidak ada lagi tanda tanya dan keraguan yang layak untuk kita simpan di dalam dada kita. Jelas mudah-mudahan. Kemudian saudara dan sahabatku yang tercinta, lanjut kita hadis yang nomor 6 ini ya. Walayushikanna, dan sungguh hampir-hampir sangat dekat waktunya, ayyakuna lirrajuli, bahwa adalah bagi seseorang, mithlu syatani farasihi, seperti ya sepanjang syatani farasihi itu adalah tali yang dijadikan mengikat onta atau kudanya, lalu tali itu bisa dijadikan untuk menunggang atau bisa dijadikan untuk ditambatkan ke tiang-tiang buat menahan kuda ini. Minal ardi ya, haitsu yara minhu baitul maqdis, kalaulah dia punya sepetak tanah, sebidang tanah yang panjangnya cuma sepanjang tali kudanya, tali yang dipakai untuk menunggangi kuda atau tali yang dijadikan untuk menambat kudanya. Berapa sih itu paling-paling? Paling-paling 5 meter, 3 meter, 4 meter ya. Lebih kurang sebegitu. Dia punya tanah selebar itu saja, cukuplah. Haitsu yara minhu baitul maqdis. Dari posisi tempat dia punya tanah, di tanah itu dia bisa melihat Baitul Maqdis. Dijelaskan dalam syarah hadis ini yaitu dia bisa melihat Masjidil Aqsa. Khairul lahu minad dunya jami'ah. Lebih baik baginya daripada dia punya seluruh isi dunia ini. Au qala, atau Nabi berkata di hadis yang lain, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Luar biasa. Mahal sekali nilainya, bisa punya tanah yang di tanah itu kita bisa menyaksikan langsung Masjidil Aqsa live ya, bukan pajangan foto Masjidil Aqsa, tapi betul-betul di kawasan Baitul Maqdis kita punya sepetak tanah di sana. Nggak usah besar-besar, kita punya sebesar bisa buat tenda aja jadilah 3x3, 5x5, 4x4, karena itulah ukuran normal daripada panjangnya tali kekangan kuda ya, tali pegangan kuda. Saudara dan sahabat tercinta, kapan ini hadis berlaku? Kalau kita lihat dalam konteks dan nas redaksi hadisnya, wala yushikanna, sungguh benar-benar sudah sangat dekat. Maka hadis ini bila kita lihat bahwa nanti, kata Rasulullah, nanti maksudnya akhir zaman, orang akan berbondong-bondong, orang-orang beriman terpilih di muka bumi, orang-orang beriman pilihan di muka bumi, berbondong-bondong memasuki bumi Syam. Ada nanti yang tinggal di Yordania, ada yang tinggal nanti di Lebanon, ada yang nanti tinggal di Suria, Damaskus, Idlib, dan lain-lainnya, dan ada yang berhasil tinggal di Palestina. Tapi dari keseluruhan bumi Syam, yang terutama adalah tinggal di kawasan sekitaran Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jelas ya? Maka ketika orang-orang beriman pilihan di muka bumi, Allah izinkan ya masuk ke negeri Syam, tinggal di sana, menjadi penduduk sana di akhir zaman, karena memang bumi terbaik dan bumi teraman ketika seluruh dunia tidak aman, bumi yang paling makmur ketika seluruh dunia dalam keadaan chaos, dalam keadaan kacau, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kesulitan dan kemelaratan, maka bumi itu adalah bumi Syam. Nah, dari seluruh bumi Syam itu, yang paling mahal nilainya adalah yang langsung bertetanggaan dengan Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis. Faham insyaallah. Mudah-mudahan di masa-masa huru-hara, di masa-masa dunia meletus perang dunia ketiga, di masa-masa bumi Syam satu persatu merdeka, sekarang alhamdulillah Suria sudah mengawali dengan izin dan nikmat Allah. Mungkin besok lusa Yordania totalitas dipegang oleh orang beriman yang betul-betul memiliki karakteristik pejuang yang benar-benar mengutamakan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Begitu juga dengan Lebanon dan insya Allah Palestina. Saat itu terjadi, saat Palestina juga merdeka, maka
pemerintahan khilafah Islamiyah bergaung dan menggema di Masjidil Aqsa Palestina. Ketika itulah bumi mengalami perubahan yang luar biasa. Kekacauan, keributan, kritis dan krisis yang terjadi di bumi Palestina seolah-olah berpindah ke seluruh dunia, khususnya negeri Arab dulu. Kekacauan apa yang hari ini ada di Palestina dialami oleh seluruh Arab. Dan melebar dan meluas ya, meletuslah perang dunia ketiga. Terjadi krisis ekonomi dunia yang paling mengerikan sepanjang sejarah. Terjadilah kelangkaan pakan, makanan, dan sebagainya. Terjadilah bencana-bencana alam yang tidak bisa dielakkan hampir di berbagai negara. Terjadilah kematian massal akibat daripada penyakit-penyakit yang beredar dan menyebar, mungkin penyakit buatan atau penyakit alami. Terjadi pula kekacauan, perebutan kekuasaan, pertumpahan darah di mana-mana. Saat kondisi seperti itu, bumi yang paling aman hanya satu saja. Ketika Ibnu Hawalah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, khirli, berikanlah aku solusi, berikanlah aku pilihan, berikan aku jalan keluar bila masa yang sangat mengerikan itu terjadi ya Rasul, dan saya masih hidup." Karena Ibnu Hawalah ketika itu masih belia, dan saya ketika itu masih hidup ya Rasulullah. Kemana engkau perintahkan kami menyelamatkan diri demi menyelamatkan nyawa, agama, iman, kehormatan keluarga? Kemana ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, Syam. Ya, Syam. Syam ini sekali lagi puncaknya adalah Palestina. Ya, nafasnya, nadinya yaitu adalah Suria, dan kemudian seluruh organnya adalah Lebanon dan Yordania. Nah, silakan pilih mau bergabung kemana, mau bergelantung di mana, mau tinggal di mana, tafadhol. Tapi yang paling utama dari seluruh tempat itu adalah dia memiliki satu petak tanah yang bisa melihat dari petak tanah itu Masjidil Aqsa, Palestina, di Baitul Maqdis. Barakallahu fikum, semoga kita ada rezeki, semoga kita ada kesempatan, semoga kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang benar-benar diizinkan bisa menjadi penduduk bumi Syam insyaallah dalam waktu dekat, dalam waktu yang sangat dekat insyaallah taala. Mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Selamat melaksanakan ibadah puasa, sahur dan berbuka, dan mudah-mudahan seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.